Hmm. Shalom, selamat pagi Bu Beli. Ya, shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Ibu Sinta. Kabar? Puji Tuhan, baik, Sehat ya? amin. Amin. Iya, puji Tuhan ya sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, puji Tuhan ya. Pagi ini pagi yang indah sekali. Mana Papuanya di sana? Ya, puji Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Oke. Baiklah, saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita dan kita akan mulai ibadah kita ya di pagi hari ini. Oke, ini Pak Yonatan sama istrinya belum masuk, tapi nanti kita akan mulai saja. Ya. Ibu Widi. Selamat malam, Ibu Malam Ros, Pak Bapak Budi, Bro Bruri. Salim. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi. Ya, Dan selamat malam waktu Jerman. ya, Sehat-sehat ya. ya Pak John. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat Baik. pagi Bu Widi. Ya, Pagi, malam, Ibu Belum Ros. buka. Ya, ya, kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Dan Baik, kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. ya baik, shalom, dikirim. Bapak Pendeta, Ya, Ibu Ros, Bapak Ya. Bruri, Ibu Sinta. Ya, Selamat pagi buat kita di Indonesia dan selamat malam buat yang Bros dan Ya. Bapak Bruri di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. patut kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih setianya yang sudah menjaga, memelihara, memberkati hidup kita sekalian dari pagi sampai malam buat Ibu Ros dan Bapak Bruri di Jerman dan buat kami semua yang ada di Indonesia. Tuhan sudah membawa kami dari malam kegelapan, kami ada di hari baru di hari ini. Kita patut mengucap syukur untuk kasih perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan buat kita semua. Dan di saat yang terindah nih kita mau datang duduk dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan kepadanya dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu, mari kita percaya Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah yang kita lakukan di saat ini, yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk kasih kuasa Tuhan yang terus kita alami dalam hidup kita sampai pagi hari ini lewat ibadah yang kita lakukan. Baik, mari kita sebelum kita masuk dalam ibadah, adapun susunan acara yang kita akan lalui bersama Jumat 30 Juni 2023, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leaders dan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa berpetik oleh Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri, pengumuman oleh Ibu Magdalena dari Kediri, dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu,
Mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita, dan kita datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya yang kudus di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang terus menjaga, memelihara, memberkati hidup kami, sehingga Tuhan telah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Di hari yang terakhir di bulan Juni, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu yang sudah kami alami di sepanjang bulan Juni. Dan kami akan berbakti memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Tuhan Yesus Engkau hadir dan memberkati kami semua lewat ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian di pagi hari ini lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan untuk melayani ibadah di saat ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun, host kita yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau tetap setia sampai Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Amin. Yang mau tetap setia kasih tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Orang yang setia dalam kitab Wahyu berkata, maka dia akan diselamatkan ya. Kata setia dari kata emun, saudaraku. Tetap setia, karena orang yang setia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini, dan ini satu pujian yang indah sekali. Ketika kita datang dengan segenap hati, kita mau menyembah Tuhan ya. Saudaraku, kita rasakan hadirat Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Ya. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari katakan sama-sama, Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji,
bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Amen. Nggak ada suara, Pak John. Speakernya, Pastor. Belum buka, belum Ya, suara tidak ada. Ya. ya, terima kasih. Saya tadi mute. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini. Dari Jerman kepada sahabat kita Bapak Bruri Tikoalu akan menaikkan doa sebelum firman, dan sesudah firman doa peneguhan akan dinaikkan oleh Bapak Lukas ya. Oke, silakan Pak Bruri. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, Ya Yesus. kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih bernafas dan diberi kesempatan di hari yang indah ini, dan berkatilah Tuhan, kita percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang hebat, dahsyat, tak akan meninggalkan kami. Amin. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Terima kasih berkat karunia-Mu kami memuji dan menyembah-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Dan juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh gembala kami, Ya. Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Engkau tuntun Ya. dia, berkati dia, ya Bapa, kuatkan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Dan beri dia umur panjang dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Kami buka kebaktian saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Luar biasa doa yang sangat indah telah dinaikkan dari Jerman oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Kita kasih tepuk tangan dulu ya, yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Amin. Sama-sama, Amin. puji Tuhan. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dalam sorotan tema pada pagi hari ini. Haleluya. Adalah cara tetap setia pada Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudaraku ya. Berapa banyak saudara mau tetap setia pada Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Amin. Oke, itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita semua ya. Dan mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita sebagai pengantar untuk kita bisa memahami bagaimana cara tetap setia pada Tuhan Yesus. Kita lihat lebih dahulu dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Tapi aku dan seisi rumahku akan Beribadah. ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah ciri orang yang tetap setia pada Tuhan ya. Nah, ini adalah pidato dari sang pemimpin bangsa Israel setelah Musa, yaitu Yosua. Yosua adalah pemimpin kedua di bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umat Tuhan, orang Israel, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, pada saat dia dalam pidato, dia sedang berkhotbah dan dia sedang memperingatkan bangsa Israel bahwa semua harus disuruh memilih kepada siapa kamu beribadah. Yang pertama kepada Tuhan Allah atau kepada Allah orang Amori, ya, atau Allah orang-orang yang di seberang sungai Efrat itu. Allah-Allah asing, maksudnya Allah yang bukan Allah Israel. Nah, Allah orang Israel yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ya, yang kepadanya Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa, orang yang tetap setia pada Tuhan Yesus, dia akan beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Dan saudara tahu orang Israel, kenapa mereka begitu diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Dan sampai hari ini terbukti sekali, saudara, keturunan orang Israel, mereka sangat diberkati Tuhan. Bahkan saya lihat mereka baru menemukan satu penemuan yang baru, dahsyat, saudaraku. Itu akan membuat perusahaan-perusahaan air mineral bangkrut, saudara. Mereka nggak perlu ambil air dari air pegunungan, saudaraku. Mereka punya teknologi canggih. Ya, saudaraku, mereka pasang di rumahnya alat itu mereka rancang. Itu mereka menyedot udara saja, saudaraku. Dan tiba-tiba mereka punya alat semacam dispenser itu, dipencet tombolnya, langsung airnya itu mengalir. Lalu mereka minum. Hebat, saudaraku, karena mereka percaya bahwa udara ini ada molekul-molekul air. Sehingga ketika dia langsung disedot dengan alat itu, dia membuat air itu. Canggih sekali, Bapak Ibu. Dan masih banyak mereka hebat-hebat punya penemuan-penemuan termasuk media sosial yang kita gunakan ini. Orang-orang Israel itu yang memegang semua tuh, saudaraku. Yang Google itu mereka. YouTube itu mereka. Apalagi, saudaraku. Semua itu mereka. Facebook itu mereka semua. Jadi Bapak Ibu, kenapa rahasia mereka diberkati? Karena mereka tetap setia beribadah pada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita beribadah pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan anak cucu keturunan kita semua diberkati Tuhan. Meskipun hari ini kita banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, itu tantangan, saudaraku. Tapi tetap setia, ikut Tuhan, beribadah. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Engkau akan lihat hasilnya, bahwa apa yang kau tabur, orang yang tetap setia dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan jerih payahnya. Yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ini janji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saya sangat meyakini, saudaraku, bahwa setiap kita yang ikut Tuhan, yang beribadah, yang melayani, saudaraku, Tuhan catat semua yang engkau dan saya lakukan itu. Makanya kenapa saya persiapkan khotbah ini, saudaraku. Saya khotbah itu dalam 1 tahun itu hampir semua saya khotbah. Terkadang saya undang teman yang lain, saya minta mereka untuk isi. Tidak apa-apa, itu sebagai selingan. Tapi saya tetap setia untuk mengisi ini, Bapak Ibu. Karena saya tahu, saudara, apa yang saya lakukan ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saya belajar setia, maka Bapak Ibu juga akan belajar tetap setia. Karena saya tahu kita bukan melakukan buat manusia. Kalau buat manusia ngapain? Kita repot-repot, ngapain kita capek-capek? Ya. Tapi kita lakukan buat Tuhan. Saya lihat juga seperti 3 orang anak muda yang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diminta tidak boleh menyembah Tuhan Allah mereka. Harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apa jawab mereka? Mereka bilang, Tuanku Raja, dengar. Walaupun Tuanku melarang kami tidak boleh beribadah kepada Tuhan Allah kami tetap beribadah kepada Dia. Meskipun ancamannya kami akan dibuang ke dalam dapur api. Mereka bilang kepada Tuan Raja,
Tuanku Raja, meskipun kami dibuang ke dapur api, kalau Tuhan Allah yang kami sembah, Dia tidak melepaskan kami dari dapur api, maka kami sekali-kali tidak akan pernah menyembah pada patung yang Tuanku Nebukadnezar buat itu. Kami akan tetap setia beribadah pada Allah kami. Tapi mereka sangat meyakini bahwa apapun yang terjadi, walaupun mereka mati di dalam dapur api, mereka tidak akan pernah menyangkal, mereka tidak akan pernah meninggalkan ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan. Dan saudara-saudara lihat Tuhan membuktikan kuasanya. Meskipun mereka dibuang ke dapur api, 3 orang anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sertai mereka di dalam dapur api, sehingga api tidak membakar mereka sampai mereka gosong. Malah mereka, selaku raja melihat bahwa mereka itu berjalan-jalan di dalam api, mereka sambil menari-nari, saudaraku. Raja kaget yang dia lemparkan 3 orang dapur api, tapi kenapa ada 1 orang lagi, jadi 4 orang. Yang satu itu siapa gerangannya? Saya percaya itu adalah Tuhan Allah Immanuel yang menyertai orang-orang setia pada Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Daniel pun diancam kalau tidak beribadah kepada patung Nebukadnezar, dia masih beribadah kepada Tuhan Allahnya, maka dia akan dibuang ke gua singa. Tapi saudara lihat, meskipun ancaman itu sudah dibuat, meskipun Daniel dibuang ke gua singa, tapi singa tidak membahayakan bagi Daniel, saudaraku. Malah singa yang lagi buas, yang lagi lapar itu, malah menjadi sahabat Daniel, saudaraku. Jadi teman bercerita, teman bergurau, saudaraku. Tapi orang-orang memfitnah Daniel, saudaraku, mereka dibuang ke dapur di dalam gua singa dan mereka mati diterkam singa. Daniel waktu itu sudah dilepaskan dari gua singa. Saudaraku, Tuhan melindungi orang-orang setia. Demikian juga dengan 3 temannya di dalam dapur api itu, mereka dilindungi Tuhan sehingga mereka tidak sampai terbakar gosong, saudaraku. Dan mereka dikeluarkan dari dapur api, saudaraku. Bahkan tubuh mereka, pakaian mereka tidak berbau api, saudaraku. Tidak berbau gosong, tidak berbau hangus. Utuh tubuh mereka, saudaraku. Tapi orang-orang memfitnah mereka, orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, yang suka mencari muka kepada raja ini, saudaraku, dibuang ke dalam dapur api, dan mereka semua mati, saudaraku. Bahkan mereka yang memfitnah Daniel juga, saudaraku, mereka dibuang ke gua singa dan singa langsung menghantam mereka, memakan mereka, saudaraku, ya, mencabik-cabik, menerkam mereka, dan mereka semua pada mati. Saudara, saya sangat percaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi dia, saudaraku. Dan saya percaya pada akhirnya juga dia akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang percaya bilang amin. Yes. Haleluya, Bapak Ibu, orang percaya, umat Tuhan, dia lebih memilih untuk tetap, ya, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, ya. Saya percaya Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini Alkitab berkata mendatangkan kebaikan. Ya, ini sebagai sebuah persiapan kita untuk menyongsong menantikan Tuhan kita akan datang kembali. Dan kalau dia datang kembali, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dipastikan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah orang-orang setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk kita mau tetap setia pada Tuhan Yesus, caranya dapat kita pelajari di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-25 sampai 27. Saudara kasih Tuhan, ada 3 kebenaran tentang orang yang tetap setia ikut Yesus dan dia beribadah pada Yesus, ya. Mari kita lihat yang pertama, cara yang pertama adalah siapa dia? Ini dia, saudaraku. Yang pertama, dia adalah orang yang menolak. Menolak dulu, jangan menerima. Menolak apa, saudaraku? Menolak pikiran buruk bahwa Yesus itu berdosa dan itu adalah jahat bagi Tuhan. Kalau orang menuduh Yesus berdosa, itu sesuatu kejahatan, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 25. Ya, Yohanes 9 ayat 25, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh orang buta yang sudah disembuhkan Tuhan, meskipun dia diintimidasi, meskipun saudaraku dia dimusuhi,
meskipun dia perlakukan tidak baik. Bahkan mereka melarang dia untuk jangan ikut Yesus, jangan percaya pada Yesus. Mereka mempengaruhi dia. Mereka bilang apa, saudaraku, kepada orang buta itu bahwa Yesus itu sesat, Yesus itu sangat sentuhan orang berdosa. Tapi lihat apa jawab orang yang setia ini. Perhatikan baik-baik ya. Jawabnya, apakah orang itu, maksudnya apakah Yesus itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan orang buta ini? Jawabannya adalah Yesus. Saudara, itulah sebabnya orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dia akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya pun dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya, yang menyembuhkan saya dari kebinasaan, bahkan dokter sudah angkat tangan, saya pasti mati. Tapi saya bersyukur sekali, saudaraku, Tuhan selamatkan saya, saudaraku, dari bayang-bayang kematian ini, saudaraku, sehingga saya hidup hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan, maka saya mau melayani Tuhan, mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, saya teringat juga kesaksian Bapak Bruri Tikualu, saudara-saudaraku, bercerita banyak kejadian-kejadian yang dialaminya, yang harusnya dalam musibah, kecelakaan, tapi ternyata beliau lolos, selamat. Itu semua anugerah Tuhan. Bahkan yang terakhir kemarin di Surabaya, sekitar 2 atau 3 tahun lalu, ketika sedang menyalakan itu LPG, tahu-tahu langsung meledak, saudaraku. Itu kalau bukan Tuhan, mungkin Pak Brudi sudah tinggal nama, ya. Semua itu anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan sudah disembuhkan Tuhan, dia memilih lebih baik, dia setia pada Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang menyadari bahwa Tuhan sudah banyak menolong kita sampai hari ini? Lambaikan tangan. Amin. Maka kita mau tetap setia pada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini cara yang pertama, saudaraku, ya, untuk tetap setia pada Yesus. Cara yang kedua, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua adalah siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki kesabaran, ya, kesabaran hati tentunya. Saat dia mendengar perkataan usil. Kalau orang mendengar perkataan usil itu kadang-kadang membuat orang itu akhirnya terpengaruh dan dia tidak setia, ya. Tapi ini orang buta enggak. Dia memiliki kesabaran hati saat dia mendengar perkataan usil yang ditanyakan kepada dia. Mari kita lihat. Yohanes pasal 9 ayat 26. Ya, Yohanes 9 ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Amin. Ini pertanyaan usil, saudaraku, ya. Pertanyaan yang kemarin saya sampaikan bahwa ini suatu jebakan juga. Nah, ini kan dia sudah ditanya, jawab. Dia ditanya, dia menjawab lagi. Tanya, jawab lagi. Ini sesuatu yang kadang-kadang bisa menjengkelkan, bikin orang emosi, bikin orang kehilangan kesabaran, saudaraku. Tapi di sinilah Bapak Ibu, orang-orang setia pada Yesus, dia perlu memiliki kesabaran hati, ya. Kesabaran hati itu penting. Saat dia mendengarkan akan perkataan usil itu yang ditanyakan kepada dia. Saudara kasih Tuhan, jadi memang setan kadang-kadang memakai orang-orang tertentu untuk membuat saudara dan saya bisa emosi, bisa marah. Tapi Tuhan ingin orang-orang setia pada pagi hari ini, dia tetap bisa memiliki kesabaran, ya, kesabaran di hati. Karena Alkitab berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, ya. Orang yang sabar itu dia melebihi seorang pahlawan. Namanya pahlawan, saudaraku. Dia adalah orang yang telah memenangkan sebuah pertempuran, sebuah peperangan. Itu pahlawan, saudaraku. Dan dia akan dihargai, saudaraku. Dia akan, saudara, selalu, saudara yang kasih Tuhan, dihormati karena perjuangan dia yang begitu hebat, saudaraku. Itu pahlawan. Tapi lihat, lebih daripada seorang pahlawan, dia adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Kalau orang Jawa bilang apa? Sabar itu subur. Kalau tidak sabar, siap-siap dekat dengan kubur, ya. Makanya orang yang sabar itu disayang Tuhan. Seperti orang buta ini, saudaraku. Berkali-kali ditanya dia jawab, berkali-kali ditanya dia jawab, tapi masih saja
perkataan-perkataan usil, pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada dia, tapi dia tetap sabar, saudara. Ya. Nah, hari ini saya berdoa supaya semua kita dalam menghadapi situasi, persoalan, pergumulan, masalah ini, saudara, tetap sabar. Sabar menantikan Tuhan, sabar, saudaraku. Karena akan datang waktunya sebentar lagi. Sesuatu yang engkau doakan, sesuatu yang engkau harapkan, sesuatu yang engkau nantikan itu akan tiba. Karena itu Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu cinta kepada orang yang sabar. Ya, orang yang sabar itu dia ada di dalam hati Tuhan. Karena itu adalah sifat dari Tuhan Allah kita. Yesus pun juga sabar menanti kita, saudaraku. Sampai kita pun datang kepada Dia. Dulu kita tidak beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saya ingat dulu ketika teman-teman ajak saya beribadah, saya memilih untuk lebih menghindari ibadah. Saya lebih suka mengikuti kemauan-kemauan saya, kesenangan-kesenangan saya, saudara. Tapi setelah saya mulai bertobat sungguh-sungguh, ya, tahun 82, dan itu diperbaharui pada tahun 88, saudara, membuat saya lebih cinta Tuhan. Nah, pada tahun 91 saya mengalami musibah itu membuat saya lebih cinta lagi pada Yesus. Tetap setia beribadah pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang diproses Tuhan, mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup ini, mereka ini akhirnya menjadi orang yang sabar. Memang kadang-kadang sabar menanti pertolongan Tuhan itu nggak mudah, saudara-saudara. Semua orang maunya cepat, maunya instan, maunya waktu doa langsung dijawab Tuhan. Waktu doa langsung semua terkabul. Tapi saudara-saudara, semua membutuhkan proses. Memang ada saatnya Tuhan jawab cepat sekali. Tapi ada saatnya kita harus menanti beberapa saat. Tapi saya percaya, Alkitab berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi indah pada waktunya. Meskipun terkadang kita tidak mengerti. Tapi saya percaya Tuhan buat sesuatu kadang-kadang, wow, itu kejutan. Bisa saja mujizat tiba-tiba, suddenly, saku. Tanpa saudara bayangkan, tanpa saudara mimpi, tanpa saudara minta, tahu-tahu langsung Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah, tugas kita, bagian kita adalah tetap setia saja. Karena orang yang setia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, sebuah kantor, kita setia kerja dengan baik, hasil kerja kita dihargai, saudaraku. Kesetiaan kita dihargai, dan biasanya kalau seperti kalau di Indonesia ada THR itu ya, itu menjelang Idul Fitri Lebaran ada THR-nya, saudaraku. Nah, itu orang-orang dunia tahu menghargai jeripaya seseorang, apalagi Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Dia lebih daripada seorang bos. Dia pencipta alam semesta, dia punya langit dan bumi ini. Dia sanggup memberkati engkau dan saya yang tetap setia pada Dia. Katakan amin. Ini hal yang kedua. Saudara-saudara, meskipun saya yakin saudara dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami tantangan ya, seperti orang buta ini. Dia mau tetap setia pada Yesus, tapi ada orang-orang tertentu yang dipakai setan untuk menghalangi dia untuk dia setia. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian engkau tetap setia, saudaraku. Meskipun ada orang-orang yang selalu dipakai setan untuk menghambat, menghalangi pelayananmu, ibadahmu kepada Tuhan, tetaplah setia pada Tuhan. Katakan amin. Karena saya tahu, saudaraku, kesetiaan kepada saudara itu bernilai di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara kasih Tuhan, cara tetap setia pada Yesus yang ketiga, cara yang setia adalah ini. Saudaraku, yaitu siapakah dia? Dia adalah orang yang memberikan jawaban dengan sabar, ya. Ini ada kata sabar juga. Setelah dia mendengar pertanyaan usil itu lagi, ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 27. Yohanes 9 ayat 27, jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Amin. Haleluya. Orang buta ini menjawab, dia bilang apa? Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga, saudaraku. Ini orang buta ini, Bapak Ibu sekalian ya. Dia menjawab dengan
kesabaran, saudaraku, setelah dia mendengar pertanyaan usil itu lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi memang inilah orang-orang yang setia, saudaraku. Mereka ada pada posisi ini, saudaraku. Mereka memberi jawaban dengan sabar, ya. Setelah dia mendengar pertanyaan usil itu lagi. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya pada pagi hari ini, saudara tetap setia meskipun terkadang engkau mengalami hambatan, mengalami tantangan lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang tujuannya mau mengintimidasi, menghambat pergerakan langkahmu untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tetaplah setia. Ya, dan mari kita lihat apa hasilnya bagi orang yang setia ini, tetap setia pada Yesus. Hasil yang pertama, saudara kasih Tuhan, ini dia. Bagi orang percaya yang tetap setia pada firman, apa yang terjadi? Orang setia pada firman, apa yang terjadi dengan dia? Sudah bisa dipastikan dia menerima mujizat, ya, seperti orang buta ini, dan sekarang dia dapat melihat. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 25. Ya, Yohanes 9 ayat 25, jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Amin. Dia bilang, aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Aku tetap setia pada Yesus. Dan akhirnya kesetiaan pada Yesus membuat aku dapat melihat. Saudara kasih Tuhan, inilah hasil yang Tuhan berikan bagi orang percaya yang taat pada firman. Dia menerima mujizat. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini pun, saudara-saudara sekalian yang setia pada Tuhan pun dapat mendapatkan mujizat. Mujizat dapat melihat, saudaraku. Mungkin secara fisik engkau dan saya tidak buta, tetapi ada kebutaan secara rohani, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Nah, sekarang dibukakan mata kita. Oh, sekarang kita bisa melihat kebaikan Tuhan, sekarang kita bisa melihat anugerah Tuhan, sekarang kita bisa melihat keselamatan yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Amin. Sekarang kita bisa melihat segala hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Itulah orang-orang yang tetap setia. Mereka mendapatkan mujizat dan sekarang mereka dapat melihat. Katakan amin. Haleluya. Mereka melihat Tuhan lebih besar dari segala persoalannya. Mereka melihat Tuhan lebih kuat dari segala beban penderitaannya. Itu orang-orang yang setia, mereka bisa melihat di bagian-bagian seperti itu. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang yang setia ini, saudaraku ya, orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia akhirnya juga menerima mujizat. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 26. Yohanes 9 ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Amin. Amin. Bagaimana ia memelekkan matamu? Bagi orang-orang yang tidak setia pada Yesus, mereka tidak mengerti. Mereka selalu bertanya, bagaimana? Tapi bagi anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan, seorang kasih Tuhan ya, dia akhirnya dapat melihat mujizat itu, saudaraku. Dia dapat melihat akan anugerah Tuhan itu. Orang tidak bisa melihat itu kenapa? Karena dia tidak setia. Tapi kalau orang setia pada Tuhan, Tuhan bukakan matanya sehingga dia bisa melihat. Katakan amin. Berapa banyak saudara pada pagi hari ini ingin melihat kemuliaan Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kita melihat banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak beban penderitaan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada banyak hal yang terjadi sepertinya buruk. Itu yang kau lihat secara jasmani. Tapi kalau kau tetap setia pada Tuhan, Tuhan membuka mata rohanimu. Engkau melihat bahwa ternyata ada kuasa Tuhan yang tersedia bagi saudara dan saya. Ada mujizat Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi saudara dan saya. Itu yang kita akan lihat. Amin, saudaraku. Ya. Saudara kasih Tuhan seperti orang buta ini, saudaraku. Dia buta artinya tidak melihat. Waktu ketemu dengan Yesus, dia bisa melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita pun begitu, saudaraku. Ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Orang tetap setia pada Tuhan Yesus ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Hatinya selalu haus akan firman Tuhan setiap hari. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-27. Yohanes 9 ayat 27, jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi?
Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Amin. Amin. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga, meskipun apa yang dikatakan orang buta ini, apakah kamu nggak kepingin menjadi murid Yesus? Nanti kita lihat reaksi mereka di ayat setelah ini, saudaraku ya, di ayat setelahnya ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tugas murid itu adalah seorang yang memiliki rasa haus dan lapar untuk belajar akan firman Tuhan. Nah, sama seperti kita pada pagi hari ini. Saya pun juga walaupun sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyadari saya juga seorang murid Tuhan yang terus belajar akan firman Tuhan, ya. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa ilham Roh Kudus, tanpa pengurapan Roh Kudus, saya pun tidak bisa mengerti firman ini. Dan karena itu saya butuh Roh Kudus untuk ajarkan saya, membuat saya mengerti. Setelah saya mengerti, baru saya sampaikan firman ini kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang hasil yang akan kita peroleh bagi orang yang setia pada Tuhan. Saudaraku, hatinya itu selalu haus akan firman. Orang yang haus, Yesus bilang kalau dia datang pada Yesus, dia akan dipuaskan. Sehingga hatinya benar-benar puas, ya. Saudaraku, firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Firman Tuhan itu makanan bagi jiwa kita. Dan roh kita yang haus, jiwa kita yang haus akan dipuaskan. Roh kita yang lapar, jiwa kita yang lapar akan firman pun akan dipuaskan dengan firman. Karena firman adalah makanan bagi roh kita dan makanan bagi jiwa kita. Demikian juga firman itu adalah minuman bagi roh kita dan minuman bagi jiwa kita. Saudaraku, kenapa orang dalam kehidupan ini dia merasa tidak bahagia, tidak merasa puas, dan lain sebagainya, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena di dalam jiwanya itu ada sesuatu yang merintih, mencari sesuatu yang bisa memuaskannya. Dia sudah bekerja dengan susah payah mendapatkan semua yang dia harapkan. Dia sudah miliki, tapi kenapa dia nggak pernah puas? Karena jiwanya kosong. Saudaraku, jiwa yang kosong itu Tuhan mau diisi dengan firman. Orang yang jiwanya diisi dengan firman, dia akan tenang, dia akan lega. Saudara kasih Tuhan, karena apa? Dia merasa ketemu dengan firman, ketemu dengan Yesus, itu dia merasa sudah puas, saudaraku, ya. Nah, hidup ini Bapak Ibu tanpa Yesus kita akan gagal, tanpa Yesus kita akan binasa, tanpa Yesus kita akan hancur. Tapi bersama Yesus kita akan bahagia, kita akan menang, kita akan selamat bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Berkati kita semua pada pagi hari. Dan mari kita akan berdoa, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dari Kota Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang baru buat kami, mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap mau setia kepada-Mu ya Bapa dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ini. Karena kami percaya Tuhan, di dalam kami menjalani ketaatan kesetiaan kami kepada-Mu, kami akan mendapatkan jawaban mujizat dari firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun kami menghadapi yang namanya ejekan atau sindiran atau apapun di dalam kehidupan kami masing-masing, tapi kami tetap selalu percaya, kami tetap mau belajar taat dan setia Tuhan. Kami harus belajar untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan, karena kami mau percaya, mau melihat akan pertolongan mujizat-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya akan kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami nyata ya Tuhan. Meskipun tantangan, cobaan, halangan, rintangan terjadi dalam kehidupan kami tetap mau taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami imani, yakin percaya, kami terima kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Teguhkan hati kami melalui firman-firman-Mu itu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap selalu mau taat dan setia, sungguh-sungguh mencari akan kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap terus menyala-nyala di dalam setiap roh-roh kami ya Tuhan, agar kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini tetap yakin, percaya, taat dan setia, dan kami imani, kami terima mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor John Sarbunan begitu setia, memberkati kami melalui ibadah pagi maupun malam pada kami, biarlah Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi,
tambahkan hikmat marifat-Mu buat hamba-Mu Pastor John Sarbunan, agar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati keluarga besarnya, istri, anak-anaknya, semuanya berkati, orang-orang tuanya berkati ya Tuhan. Demikian pun juga kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini, tidak satu pun yang terlewati. Kami percaya mujizat-Mu masih ada bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi hari ini. Baik, Bapak Pendeta. Demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MS untuk pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang begitu indah yang telah disampaikan oleh hambanya kepada kita semua di pagi hari ini untuk bagaimana cara tetap setia pada Tuhan. Kita terus mencari Tuhan dalam hidup kita supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan dan diberikan segala hikmat Tuhan dalam hidup kita. Apabila ada intimidasi seperti yang dialami oleh si buta ini, kita tetap sabar dan kita tetap memberikan keterangan yang benar dengan penuh kesabaran. Itulah pertolongan kuasa Tuhan dalam hidup kita untuk firman Tuhan yang selalu kita terima ya. Tuhan memberkati hambanya yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Terus teristimewa firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati selalu dalam kehidupan sehat kuat, umur panjang Tuhan berikan buat Amin. Bapak Pendeta untuk tetap melayani banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan dan keluarga besar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Bruri di Kualu dari Jerman yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Kristanto dari Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri. Waktu disilakan Bapak Yonatan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Bu Weli. Ya, saya akan membacakan doa profetik. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara serta bagi gereja kita JLCC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan
dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Orang naik, Om. Ya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri. Tuhan berkati Pak Yonatan Ponidi bersama Bu Magdalena. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Waktu disilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Weli. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Info penting. Spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia.
29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Ninik Sulistiawati, Kediri. 30 Juni 2023, Ibu Sin Liang, Surabaya. 30 Juni 2023, Ibu Nurma Dwi Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Pak Yonatan Ponidi. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Magdalena dari Kediri yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat bagi kita yang punya pergumulan dapat disampaikan oleh kepada Bapak Pendeta supaya dapat didoakan, dan kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang telah beribadah di pagi hari ini, secara khusus buat Bapak Ponidi dan Ibu Magdalena yang selalu setia di dalam ibadah Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Lukas Krisnanto, Tuhan berkati. Ibu Rosalin dan Bapak Bruri di Jerman yang setia, Tuhan terus memberkati dalam kehidupan di hari tua. Ibu Sinta, Johan James, Cindy, Tuhan memberkati kesetiaan kita. Secara khusus buat hambanya, Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk selalu duduk di bawah kaki Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan dibagi buat kita semua. Tiap-tiap hari Tuhan terus memberkati kesetiaan. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan dari Tuhan, untuk membagi buat kami semua yang membutuhkan berkat itu. Tuhan memberkati, dan waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk doa berkat di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kebaktian pagi ini, kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Ya, Tuhan yang besar ada bersama dengan kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Bapak Ibu semua boleh naikkan pujian ini bersama-sama. Kami
Terima kasih, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. God bless you. Praise the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bisa menerima doa berkat, dan Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan permohonan doa di layar chat monitor kita pada pagi ini, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang dalam pergumulan. Sudah masuk permohonan dari Ibu Weli Hukubun untuk cucunya ya. Kita akan doakan, dan juga untuk Pak Wahyu Hukubun bersama dengan istrinya Ibu Sinta untuk pekerjaan mereka di Papua. Kita doakan supaya Tuhan tolong semuanya bisa berjalan yang lancar. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan satu di dalam doa. Tuhan kita, Tuhan yang mendengar setiap permohonan anak-anak-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami doakan supaya setiap permohonan doa yang sudah dikirimkan di pagi hari ini, kuasa Tuhan sendiri yang bekerja untuk setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Mari Bapa, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang sudah hadir di pagi hari ini dan mengikuti ibadah live streaming CLCC Zoom di pagi hari ini. Akan supaya semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan dari Kristus, pulang bawa penghiburan, pulang bawa mujizat, pulang bawa sesuatu keajaiban daripada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat pergumulan saudara kita, sahabat kita, kekasih Tuhan pada pagi hari ini, Ibu Weli Hukubun, yang telah Engkau pakai untuk menjadi host ibadah ini dari awal sampai pada kesudahan. Memberkati Ibu Weli dalam nama Yesus. Kuasa mujizat Tuhan dicurahkan atas tubuhmu, sehingga tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat, dan engkau akan melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucumu dan keluarga besar Hukubun di Kota Jayapura, Papua dan Maluku. Itu akan untuk cucunya Aldo yang akan mengikuti tes Pantover setelah semua ujian-ujian dia lalui, tahapan-tahapan sudah ikut. Dan kami percaya Tuhan sudah menolong dia. Tuhan, kami yakin untuk tanggal 5 Juli dia dapat mengikuti tes Pantover ini dan dia akan lulus dan dia akan diterima menjadi seorang anggota polisi. Kami bersyukur tangan Tuhan sudah membuat keajaiban baginya. Dan juga tolong untuk cucu yang lain, anak Kasih dan anak Arsenio, Tuhan sembuhkan sehingga dia bisa berbicara lancar dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Pak Wahyu dan juga dalam proses untuk pekerjaan mereka di Wamena, Tuhan tolong untuk pengocoran bisa berjalan dengan cepat, kering, sehingga pekerjaan bisa lancar, semua pembayaran tagihan bisa berjalan dengan baik, dimudahkan Tuhan. Dan untuk juga masuk ke Dewan Legislatif dan serta di dalam nama Yesus. Saya dukungan doa yang dinaikkan dari keluarga, bahkan kami semua tidak akan pernah sia-sia. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. Doa kami kepadamu. Berkati juga pelayanan dari Magda dan Pak Yonatan pun itu. Dan pagi hari ini Tuhan berkati mereka. Tuhan cukupi semua yang kebutuhkan, yang diperlukan di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir.
Semua persoalan demi persoalan satu persatu Engkau akan melewati dengan baik. Bersama dengan Tuhan ada jalan-jalan yang terbuka, ada pintu yang terbuka, pintu keajaiban, pintu mujizat bagimu. Bahkan Tuhan mendengar doamu di hari-hari ini. Tuhan akan membuat segala sesuatu akan berjalan dengan baik, berjalan lancar. Bahkan anakmu yang terlupakan selama ini, yang telah meninggalkan Tuhan, beralih kepada keyakinan yang lain, saatnya dia akan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus seperti anak yang terhilang. Dia kembali kepada Bapa di sorga. Karena janji Tuhan, satu orang diselamatkan, sisi keluarga pun diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu, semua keperluanmu, asal engkau tetap setia mengiring melayani Tuhan. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, ingat akan datang waktunya, promosi, peninggian datang dari Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan mau lakukan. Dan saya percaya mata Tuhan tertuju atas hidupmu. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga doakan untuk Pak Puri dan Ibu Rosalin. Tuhan melihat semua kerinduan hatimu. Semua yang kau doakan, semua yang kau minta, Tuhan sudah mendengar. Dan hari ini kuasa Tuhan sedang dicurahkan atas kehidupanmu. Mujizat ajaib sedang datang satu persatu menghampiri engkau di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata manusia sedang bekerja hari ini. Mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Tuhan sedang menjamah kesehatan tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Berkata sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Engkau ada dalam gegapan, dalam dekapan kasih Tuhan, dalam pelukan kasihnya Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Kemanapun engkau berjalan, ada perlindungan Tuhan atas kehidupanmu, bahkan atas semua anak mantu, cucu-cucumu. Semua akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar tentang firman Tuhan yang benar. Dan mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Berkata masa depanmu sudah ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam nama Yesus. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Tuhan itu setia dengan janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, dia akan menggenapi itu dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Jangan takut, kuatkan hatimu, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga dia akan memberkati engkau bersama dengan anak cucu keturunanmu. Semua taburan demi taburan yang kau lakukan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan sampai Tuhan datang kembali memberi engkau hidup yang kekal bersama dengan anak mantu cucumu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau berbahagia, Tuhan akan membuat engkau kuat, Tuhan akan membuat engkau menjadi sebuah magnet yang akan menarik kuasa Tuhan, magnet keuangan akan datang menghampiri engkau dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu selama ini terbuka dalam nama Yesus. Semua tagihan-tagihan yang belum terbayarkan kepadamu, Tuhan akan memperlancar, Tuhan akan memudahkan semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang sudah diambil, dicuri oleh musuh akan dikembalikan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, kesehatanmu dikembalikan, keuanganmu dikembalikan, berkat-berkatmu dikembalikan Tuhan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Berdoa untuk putrinya, Ibu Sandra, Tuhan menjamah dia, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berbicara dengan lancar. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong kesehatannya, berikan dia perlindungan. Berkati juga Pak Soni keluarga, berkati juga ya Tuhan. Saat ini Ibu Shirley keluarga, berkati juga ya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Sarah keluarga, Tuhan kami bersyukur. Kalau kemarin kami dengar Mia, anak Bu Shirley sudah lulus dengan baik, terima kasih. Percaya penyertaan Tuhan begitu indah sekali. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan keluarga Pak Bruli dalam tangan Tuhan. Bersama Bu Rosalin, rencana untuk datang ke Indonesia. Tuhan semua yang atur, Tuhan lancarkan semuanya, berikan perlindungan, kekuatan, kesehatan. Sehingga ketika tiba di Indonesia pun, dalam damai, sejahtera, sukacita, dan bertemu dengan anak-anakmu di CLCC. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu, kami doakan kau pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk Pak Lukas Krisnanto, dalam nama Yesus, Tuhan berkata, aku melukis engkau di telapak tanganku. Karena engkau ini berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Di dalam nama Yesus, seperti Bapa begitu mengasihi anaknya, mencintai, menyayangi anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Tuhan. Berjalan di dalam takut akan Tuhan. Engkau akan melihat satu persatu persoalanmu akan terselesaikan. Di dalam nama Yesus, badai hidup yang datang menerpa hidupmu, satu persatu pun akan berlalu, akan lenyap, akan hilang dalam nama Yesus.
Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh di tengah-tengah terpaan badai hidupmu. Engkau akan tampil menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau berjalan dalam pengurapan Roh Kudus. Dan pengurapan Roh Kudus akan membuat engkau mengerti segala kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan pengurapan Roh Kudus akan membuat engkau menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, semua doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Dia sudah mendengar, Dia sudah menjawab, dan ini waktunya Tuhan mencurahkan sesuatu anugerah yang berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Berkati Pak Lukas, berkati Oma Nana, berkati juga ya Tuhan adik Timi, berkati Bapak. Kami doakan juga ya Tuhan, semua yang digumuli, semua yang sedang Tuhan dinaikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya satu persatu akan terwujud, satu persatu akan didengar dan dijawab semuanya. Terima kasih sudah pengulas sukacita Pak Lukas. Tuhan akan membuat keuangan berjalan lancar. Tuhan akan membukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat akan dibukakan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dan setiap taburan demi taburan yang kau tabur, engkau akan menuai kembali dalam nama Yesus. Engkau menikmati hasil taburan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, bahkan ada mujizat-mujizat kreatif yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat, tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar itu. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan sediakan bagimu. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan itu, Tuhan akan menyatakan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, kami doakan Pak Lukas dan semua permohonannya hari ini sudah terdengar. Dalam nama Yesus, berkati kami juga hamba-Mu, Tuhan Ibu Sinta, dan juga anak-anak kami, Tuhan sedikit berkati seperti dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, di mana ada yang sakit, sembuhkan, yang lemah, kuatkan, yang susah, hiburkan, yang dalam persoalan, beri mereka pertolongan. Terima kasih Bapak. Kami berkata, mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan di depan layar monitor. Hari ini kami berkata di dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa dari berbagai kota, berbagai bangsa, dalam nama Yesus, Indonesia, di Jawa Timur, Tuhan kami minta dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, kami minta hati yang lapar dan haus akan firman, Engkau kirimkan jiwa-jiwa itu. Kami berkata, hai utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan kau tahan-tahan. Ada di timur tempat matahari terbit, Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa itu, dan kepada yang di barat tempat matahari terbenam, Tuhan akan membawa jiwa-jiwa itu. Dan kepada setiap jiwa-jiwa di setiap pusat-pusat kota, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kami minta jiwa-jiwa itu di dalam nama Yesus. Dan ini waktunya anak-anak Tuhan di dalam ibadah Zoom ini, mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, baik dalam ibadah on-site maupun ibadah online seperti ini, dengan mengirimkan link-link undangan. Kami doakan Tuhan mengurapi dalam nama Yesus. Setiap firman yang mereka dengar, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka beroleh damai sejahtera, mendapatkan jawaban dari firman yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami berkata, ibadah seperti ini, ibadah yang penuh dengan kuasa Tuhan, ibadah yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus, ibadah yang penuh dengan ilham Roh Kudus, ibadah yang diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya pada pagi hari ini semua yang datang sudah menerima jawaban, sudah menerima pertolongan, sudah menerima kesembuhan, sudah menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bakti Indonesia. Dan selamat malam Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Doanya, pelayanannya. Pelayanan ya. Bapak Glory, Ibu Ros, selamat istirahat. Ya. Dan berkati. Amin. Pak Yonatan. Pak Lukas, salam buat Oma Nana ya. Dan adik Kesia. Tuhan berkati pelayanan. Oke, salam juga buat Kesia Temi ya. Kesia William. Memberkati. James. Salam buat Oma Nana. Yo, Ya. terima kasih. Salam keluarga buat Takwa. Ya. Salam keluarga buat di Jerman. Amin.
Bu Sinta, Jonathan, Bu Magdalena, Johan, James, Cindy, Ya, terima kasih Bu Beli. memberkati. Ya, Berkati sampai jumpa lagi nanti malam teman-teman ya. God bless you all. ya. God bless you all. Amin. Ya, Selamat Selamat beraktivitas. Amin. Opa. Ya. Selamat beristirahat ya. Selamat malam Ya, ya. Pak Putri Rosalin. Terima kasih Pak John. Ya, Terima kasih. salam buat semua di Jerman ya. Ya. Bye Terima bye. kasih. Bye. Amin. Ya.